Ada yang bilang paling untung itu pengepul. Apakah benar? Mari kita semak dan kita bahas bersama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Kembali lagi dengan kami di Alian Rabbit Kebumen ya, channel yang membahas tentang wawasan keilmuan strategi breeding budidaya ternak kelinci, khususnya untuk teman-teman sahabat peternak kelinci pemula. Jadi untuk teman-teman yang sudah senior itu nggak usah nyimak video-video saya. Bukan begitu teman-teman ya. Jadi materi-materi yang saya sampaikan itu materi-materi dasar, informasi-informasi yang saya sampaikan itu teknik-teknik atau informasi sederhana, cara perawatan, cara ternak, cara budidaya kelinci, cara menjual kelinci, cara breeding kelinci dengan sistem sederhana gitu, bukan secara sistem yang dilakukan oleh senior ataupun teman-teman yang arahnya ke kontes yang membutuhkan waktu dan perawatan yang benar-benar ekstra, benar-benar butuh keilmuan yang mumpuni seperti itu. Kalau saya sendiri kan hanya sekedar ya sebisa saya, sesederhana saya seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini membalas atau menjawab diskusi di kolom komentar terkait pertanyaan yang paling untung pengepul, apakah itu benar dan untungnya berapa seperti itu. Dalam hal ini kita nggak bisa menilai dalam satu posisi, harus yang dibilang tadi yang paling untung pengepul dengan mana gitu, dengan peternak atau dengan breeder ataupun dengan apa, pastinya dengan peternak ya gitu. Apakah benar antara peternak dan pengepul yang paling untung itu pengepul ya? Kita bahas atau kita diskusikan di sini bersama-sama ya. Ini analisa saya, ini menurut pengalaman saya ya, bisa dikatakan benar, bisa dikatakan kurang tepat seperti itu. Karena ketika kita menganalisa hanya satu titik atau satu sudut pandang itu kan nggak bisa. Kita harus analisis, kita harus baca dari sudut pandang kanan dan kiri atau atas dan bawah seperti itu. Dalam hal ini untung dan ruginya. Ketika kita melihat atau menganalisis keuntungan dan kerugian dari peternak adalah proses dan waktunya itu cukup lumayan lama. Itu yang menjadi resiko dan menjadi tantangan ataupun permasalahan yang harus diselesaikan oleh peternak. Perjuangannya di situ, prosesnya lama dan membutuhkan keilmuan yang cukup mumpuni untuk mendapatkan hasil yang diinginkan seperti itu. Itu dari resiko dan hal yang harus dilakukan. Lah, keuntungan sebagai peternak apa mas? Keuntungan sebagai peternak bila mana kita bisa memperdalam keilmuan ternak tersebut, apalagi ternak kelinci. Ternak kelinci itu memiliki keunggulan yang sangat luar biasa. Salah satunya itu produktivitasnya sangat tinggi. Untuk jadwal produksi, jadwal perkawinan kita bisa atur secara sistem benar-benar agar kos pakan operasional itu bisa tertutup sesuai dengan waktu yang diinginkan atau sesuai waktu-waktu yang sudah ditentukan seperti itu. Jadi untuk mendapatkan kalkulasi pendapatan secara sistem dan terarah dan tertarget itu sebagai peternak atau sebagai breeder itu cukup bisa diandalkan atau bisa dilakukan bila mana teman-teman peternak pemula itu sudah paham keilmuannya. Jadi kita bisa menargetkan keuntungan, bisa menargetkan produknya, produk kelincinya bila mana kita sudah benar-benar paham keilmuannya. Itu adalah salah satu keuntungan atau profit yang bisa didapatkan seperti itu. Lah, di sini keuntungan dan profitnya berapa teman-teman ya? Keuntungan dan profitnya itu menurut saya kalau breeding keilmuannya sudah cukup itu hampir 50% seperti itu, bahkan bisa lebih bila mana kelinci yang kita produksi, yang kita rawat itu sudah benar-benar nyaman, sudah benar-benar bisa adaptasi dan produksi dengan baik di kandang kita seperti itu. Untuk mendapat keuntungan 1 ekor dari produksi itu bisa kalau jual anakan ya, anggap aja kita penjualan anakan 50.000,
kita punya anakan 10 itu sudah ada 500.000. Itu kos pakannya itu baru berapa sih? Seperti itu. Kos pakannya anggap aja baru sekitar 250.000. Itu sudah cukup bila mana kita jual sapian seperti itu. Pastinya dengan teknik dan metode keilmuan yang harus mumpuni terkait pakannya, bagaimana akar irit dan sebagainya. Nah sekarang kita lihat di sisi pengepul atau tengkulak kayak gitu. Kerugiannya di mana, keuntungannya di mana dan berapa. Bila mana keuntungan per hewan itu pengambilan dari peternak itu bisa dapat 25.000 sampai 50.000, semisal pengambilan 200.000 per ekornya, ambil 5 itu emang benar sudah lumayan. Tapi ketika keuntungan itu dibanding dengan resikonya yang cukup lumayan tinggi, bila mana ada kematian 1 ekor, itu sudah 4 ekor sudah tidak mengalami keuntungan kayak gitu. Bahkan operasional itu tidak tertutup. Sebetulnya sama resikonya teman-teman ya. Jadi kalau mau menilai untung mana itu jangan hanya sekedar di sisi enaknya gitu. Emang secara sistem, secara waktu itu lebih cepat pengepul mendapatkan keuntungannya bila mana marketnya itu sudah terbentuk dan cepat gitu. Bila mana harus tampung dulu 1 bulan gak laku-laku, yo akhirnya keuntungan 25.000 itu habis untuk kos biaya pakan. Sedangkan kelinci yang baru datang itu kan belum produksi. Seperti itu. Itu dilihat dari sisi negatif dan positifnya. Jadi bila mana mau menilai suatu profesi, suatu kondisi, itu jangan hanya sekedar melihat dari bagian enaknya saja. Kita harus menimbang, menilai dan melihat bagian perjuangannya dan bagian resikonya. Itu aja teman-teman ya informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa mengedukasi dan menambah wawasan untuk teman-teman semua, khususnya di teman-teman peternak pemula yang masih belajar dan masih menganalisis bagaimana market dan progres peternak kelinci, apakah menjanjikan ataupun hanya sekedar hobi seperti itu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.